warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Khairullah, mahasiswa Universitas Terbuka, NIM 85716200. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah praktikum pembelajaran IPA di SD. Pada hari ini saya akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi, khususnya di ekosistem perairan. Tujuan: menentukan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi dalam sistem ekosistem darat dan ekosistem perairan. Dasar teori: rantai makanan berasal dari organisme autotrofik, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan. Organisme yang memakan tumbuhan disebut herbivora, yang memakan herbivor disebut karnivora atau konsumen sekunder, dan yang memakan konsumen sekunder adalah konsumen tersier. Tingkatan organisme dalam rantai makanan disebut tingkat trofik. Tingkat trofik pertama yaitu produsen, tumbuhan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut dengan jaring-jaring makanan. Dengan kata lain, rantai makanan yang saling menjalin dengan kompleks. Alat dan bahan yaitu alat tulis dan lingkungan sekitar. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Dan berikut ini adalah contoh dari rantai makanan yang ada di sungai atau danau. Oke, lanjut. Ini adalah contoh dari rantai makanan ekosistem laut. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Dan berikut ini adalah bagan jaring makanan ekosistem laut. Selanjutnya ini adalah jaring makanan ekosistem sungai atau danau. Ya. Pembahasan selanjutnya adalah piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkatan trofik yang menunjukkan kepadatan populasi, berat organisme, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik secara berurutan dalam ekosistem. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu yang pertama adalah piramida jumlah. Piramida jumlah menunjukkan jumlah organisme dalam setiap tingkatan. Idealnya produsen harus lebih banyak supaya seimbang agar tidak menimbulkan kompetisi dan berujung pada penurunan populasi. Pada gambar di samping, jumlah tumbuhan lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Ini gambarnya. Selanjutnya adalah piramida biomasa.
Piramida biomasa menunjukkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkatan trofik. Piramida ini terdapat di ekosistem terestrial dan akuatik. Pada ekosistem terestrial, yang menjadi produsen adalah pohon yang memiliki massa lebih berat dibandingkan konsumen tingkat 1. Pada ekosistem akuatik, yang berperan sebagai produsen di laut adalah plankton dengan massa kurang dari 1 kg. Berikut ini adalah bagian daripada piramida biomasa. Piramida yang menunjukkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofik. Selanjutnya yang ketiga adalah piramida energi. Piramida energi menunjukkan jumlah energi setiap tingkatan trofik. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama untuk tumbuhan. Energi cahaya berubah jadi energi kimia melalui rantai makanan. Pada piramida ini, jumlah energi yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar 10%. Berikut adalah gambar daripada piramida energi. Piramida yang menunjukkan jumlah energi setiap tingkat trofiknya. Lanjut, ini adalah contoh dari bagian piramida makanan yang ada di perairan. Ya. Ini jadi di paling bawah adalah produsen, naik ke tingkatan selanjutnya adalah konsumen 1, naik lagi ke konsumen 2, dan paling tinggi adalah konsumen 3. Kesimpulan, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi merupakan satu kesatuan berturut-turut yang tidak dapat dipisahkan, di mana rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Terbentuknya piramida ekologi karena adanya jaring-jaring makanan, karena adanya keterkaitan antara organisme satu dengan organisme lainnya. Maka kita harus menjaga lingkungan kita agar terjalin hubungan yang baik antar organisme dan agar terjadi keseimbangan dalam keberlangsungan hidup kita di bumi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.